akan membawakan satu cerita horor, yang mana cerita horor ini dari seorang ibu guru, tapi semua nama-namanya sudah aku samarkan untuk menjaga keamanan dari setiap cerita ini. Oke, kita katakan nama anak kecil ini namanya adalah Rara. Jadi dari kecil Rara ini sudah dikenal sebagai anak indigo, yang mana dia mempunyai indera keenam yang bisa melihat hantu atau hal-hal yang lainnya yang kita tidak bisa lihat. Nah, sewaktu TK, guru TK-nya pernah melapor sama orang tuanya kalau anak ini sering melihat sesuatu ada yang jalan di atap-atap sekolah, atau sering menunjukkan ke sebuah bangunan yang mana bangunan ini kosong, gak ada apa-apa. Jadi gurunya memberitahu kalau anak ini ada yang spesial daripada dia. Nah, sejak itu semuanya berlangsung segalanya dengan aman, dan orang-orang dan teman-temannya pada tahu kalau anak ini adalah indigo. Jadi teman-temannya juga nggak terlalu banyak untuk bertanya sama Rara, ya karena mereka juga takut kan nanti bisa juga dikasih tahu ada yang dekat atau enggak. Ada juga yang memang penasaran, tapi kebanyakan Rara ini tidak terlalu memberitahu supaya teman-temannya jangan terlalu takut. Ketika memasuki kelas 5 SD, Rara ini sendirian. Model mejanya itu adalah satu meja, ada 2 bangku. Teman-temannya yang lainnya itu ada juga yang memang duduk bersamaan, ada juga enggak. Nah, pas Pak Guru menjelaskan pelajaran di dalam kelas, si Rara ini sering kedapatan ngobrol sama bangku kosong yang ada di sebelahnya. Nah, seolah-olah ada yang bertanya yang di sebelahnya dia ke si Rara, dan Rara ini menjawab dan mereka ngobrol. Awalnya Bapak Guru di kelas 5 itu masih sering negur dia. Katanya, Rara ada apa? Oh, nggak ada apa-apa kok Pak, gitu kan. Tapi lama-kelamaan orang-orang ngasih tahu, Pak, Rara itu indigo Pak, dia ngomong sama hantu gitu. Jadi guru pun sudah tahu dan lain-lainnya udah dimaklumin. Nah, suatu ketika saat pelajaran, Pak Guru lagi menjelaskan di dalam kelas. Entah kenapa si Rara ini tiba-tiba melihat ke arah pintu. Yang mana arah pintu itu ditengok ke arah pintu ke sebelah kiri, tiba-tiba mukanya itu pucat dan dia keringat dingin. Gak tahu kenapa gitu kan. Jadi Pak Guru yang memperhatikan semua muridnya, dia bertanya, Rara, ada apa? Katanya seperti itu. Ada apa nak? Gitu kan. Jadi si Rara ini nggak ada menjawab apa-apa kan, dia hanya diam gitu dan duduk. Nah, tapi dia udah sudah keringat dingin. Nah, pas pelajaran lagi berlanjut, si Rara ini tiba-tiba teriak, "Ah!" Dia takut setakut-takutnya dan lari dari kelas tersebut. Pak Guru dan teman-temannya shock dong, heran dong, Rara kenapa? Dia nggak pernah seperti ini dong. Pak Guru langsung kejar tuh ke arah Rara yang lari secepat mungkin, dan kemudian guru-guru yang ada di sana yang jam kosong langsung mengamankan Rara ke kantor. Awalnya Rara ditanyai bapak ibu guru yang ada di kantor, dia tuh mah biasa saja, nggak ada dijawab, tapi dia takut tangannya gemetar kedinginan. Dan memang di kantor guru dia merasa aman gitu kan. Nah, setelah minggu terakhir pas di hari Jumat, si Rara ini kebetulan ada mata pelajaran sains yang mana itu ada eksperimen, dan mereka disuruh membawa gelas dan wadah. Nah, ketika dalam pembelajaran Rara ini gemetar gitu kan, gemetar badan keringatan dan mukanya tuh pucat banget, putih gitu, matanya tuh ketakutan gitu kan. Terus dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Akhirnya dia teriak sekencang-kencangnya, lari ke kantor guru ya, TU, dan guru-guru yang ada di situ ditenangin, dikasih minum, dikasih juga duduk dan ditenangin gitu kan. Dia tuh belum pernah cerita, tapi entah kenapa di hari ini yang dia kejadian itu dia udah ketakutan banget, dia gemetar, gemetarannya hebat sampai keringat dingin gitu kan. Dia belum berani cerita. Tapi tiba-tiba dia lihat pintu kantor, ada suster katanya kayak gitu.
tiba-tiba guru yang ada di situ melihat gak ada, itu ruangan kosong. Ada, mukanya hancur kan. Jadi awalnya bapak ibu guru yang ada di Nanang dia itu kan mungkin anak ini lagi halusinasi kali, gak ada gitu kan. Tapi lama-lama mereka tuh mulai berunduk gitu kan, mulai berpikir, oh anak ini udah seminggu kayak gini kejadiannya, nggak mungkin kayak memang karena ada sesuatu di si Rara. Dia cerita, dia ngomong kayak gini, kata Biovi Rara gini, aku sudah sering nengok di kelas 5 itu ada hantu lalu lalang, tapi mereka nggak ganggu. Tapi entah kenapa suster yang ini dia itu orangnya ganggu. Dia itu awalnya baik, suka cakapin aku, entah kenapa tuh dia marah, kesal sama aku, dia mengajak aku, kata dia. Sehingga Rara pun lari, teriak, katanya dia mengajak. Bahkan si suster ini dia selalu mengikuti dia 24 jam, bahkan pulang sekolah, mau ke rumah, dan dia sudah lapor ke orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang itu mah hanya halusinasi anak kecil saja. Jadi dia tuh nggak terlalu mengatakan lagi kepada orang tuanya, lebih menahan sendirinya. Katanya kalau dia itu diikuti oleh suster yang jahat, katanya yang mau ngajak dia. Nah, akan tetapi suster ini udah kelewatan di saat pelajaran sains tadi. Dia itu dengan katanya mau ambil gelas yang di sampingnya itu mau lempar ke dia. Jadi pas dia lari, pas dia kabur, dia senggol mejanya dan gelasnya jatuh ke lantai. Jadi dia bilang seperti itu, tenang lagi, didoain. Katanya aku takut, itu ada suster. Katanya ditunjuk ke sebelah guru yang berdiri di situ. Dan tiba-tiba guru itu lihat ke samping. Dan dia lihat kan guru ini tatapan yang biasa aja, kosong gitu kan. Lama-lama makin menjelaskan lagi. Ternyata Rara ini bilang kalau suster ini itu di samping ibu Miss itu aku takut. Memang jujur kata Missnya ini tangannya itu keringatan banget, gemetaran juga, dia takut gitu. Pergi kamu katanya kayak gitu, diusir kan gitu kan. Jadi ibu guru yang melihat di situ itu heran, kok nggak ada orangnya, kok tiba-tiba kayak gini kali kan gitu kan. Salah satu seorang guru didoakan dia, akhirnya berulang kali gitu, nanti dikasih minum gitu kan. Kemudian saking takutnya dia sembunyi di belakang guru. Pergi kau. Akhirnya tenang dia, dihidupkan kembali. Katanya siapa suster itu? Aku nggak tahu, suster itu sering ngikutin aku. Nah sebelum itu si Vianeta ini 3 hari yang lalu dia itu pernah izin ke kamar mandi. Nah yang mana dia izin ke kamar mandi, dia mikir kalau aku ke kamar mandi dia nggak akan ngikutin aku. Rupanya dia selalu ngikutin dia. Paslah di kamar mandi anak murid, si Rara ini teriak sejadi-jadinya dan pingsan. Akhirnya dia dibawa ke UKS, akhirnya dia diselat di sana. Dia jujur pembelajarannya si Rara ini udah kayak banyak lah yang terganggu. Awalnya guru mikir ini anak memang ini karena malas belajar atau apa gitu kan. Tapi memang selalu PR-nya beres, dia minta ke temannya gitu. Tapi dia udah gak betah lagi belajar kan gitu. Guru-guru sepakat kalau dia itu belajar di ruang kantor. Nah, seperti biasa teman-temannya selalu mencari Rara ketika istirahat. Ada apa Rara, kamu baik-baik aja nggak? Gitu kan. Nah kemudian setelah dari puncaknya adalah dia teriak lagi di kantor guru, teriak dia sekencang-kencangnya, teriak. Kemudian kan ada apa Rara? Akhirnya dia takut, suster itu lagi, pergi. Itu udah kayak lama-lama udah kayak nggak kondusif lagi kejadian di situ. Ini kayak marah-marah gitu kan, tapi dia terlindung di samping gurunya dengan sangat getaran gitu kan. Kemudian didoakan lagi. Setelah didoakan akhirnya dia bilang susternya sudah pergi, ditunjuk keluar, susternya sudah pergi gitu kan. Nah tiba-tiba aku takut muka susternya hancur katanya kayak gitu. Dia berpakaian suster katanya gitu, dia selalu ikutin, tapi kalau aku
didoakan dia berhenti di situ diam, katanya dia gitu. Dan tadi itu akhirnya kemudian tiba-tiba dia langsung loncat gitu kan, loncat ke atas kursi gitu kan. Terus kami pun, dia ngomong ada ular besar gitu kan. Seketika guru-guru yang ada di situ, bapak guru yang ada di situ langsung loncat dong kan, spontanitas kan. Ya, ditengok, guru-guru pun merengok, di mana ularnya gitu kan, nggak ada gitu kan. Itu tujuannya dia nggak mau letakkan kakinya di bawah, ke bawah gitu kan. Dia nggak mau karena dia melihat di dunia yang dia itu ada ular. Mana ularnya jalan gitu. Jadi dia cerita kalau seolah-olah tembok kantor guru itu tuh kayak tembus di dunianya dia, di panca inderanya dia tembus. Jadi ularnya tembus gitu kan, ularnya jalan. Dan udah jauh dia turunkan kakinya. Aku nggak kuat, nggak sanggup, katanya kayak gitu. Aku sering diganggu, guru-guru cerita lagi. Rapatlah mereka, akhirnya dipanggillah Romo. Yang mana Romo ini untuk mendoakan, melakukan ibadah supaya doa pengusiran arwah-arwah jahat gitu kan. Pergilah guru-guru ini dan Romo ini, dipimpin Romo lah ibadah di situ, dan dilakukanlah ibadah dengan doa pengusiran roh-roh jahat. Akhirnya sejak dari situ dilakukanlah doa setiap pagi dan sore, memang khusus doa untuk pengusiran setan di situ. Dengan memang Romo sering berkunjung untuk melihat keadaannya si Rara ini udah bisa kembali lagi masuk ke dalam kelas dan mengikuti pelajaran dengan baik, meskipun Rara sering ditemukan, sering mengobrol dengan anak-anak miliknya. Jadi Rara ini juga cerita saat di kantor kalau di sekolah itu banyak juga, kalau di aula itu ada anak kecil seperti kelas 1 kelas 2, dia sering di aula. Anaknya itu sering melihat anak-anak yang lain lagi belajar, lompat tali, atau lagi sering istirahat kejar-kejaran. Ada juga di setiap kelas itu, tapi nggak semua kelas ya kan. Itu ada di pojokan, sering melihat anak-anak sedang belajar. Ada juga di dekat meja guru di lantai atas itu kan, yang seperti anak kecil dan bapak-bapak yang jaga di meja guru di situ katanya. Di situ lumayan seram lah. Ada juga tangga mau ke atas juga, ada juga yang jaga di situ, ada hantunya. Jadi tapi nggak, itu semua baik. Jadi walaupun aku lalu lalang, katanya mereka tuh hanya biasa saja dan aku udah terbiasa, tapi hantu yang seperti ini suster aku takut karena dia tujuannya untuk mau mengajak. Jadi dari cerita ini aku sadar kalau si Rara ini memang, katanya Bunda Indigo udah sering menengok hantu-hantu yang gak bisa dilihat manusia lainnya dengan kasat mata ya kan. Dia tuh sering menceritakan memang ada yang baik, ada yang memang niatnya memang gak baik gitu. Tapi selalulah berdoa dimanapun itu untuk memang supaya tetap dalam lindungan Tuhan. Dulu jika kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe video ini. Kalau ada ide, kalau ingin aku ceritakan, kamu boleh komen-komen di bawah atau kasih ceritanya. Nanti kalau apa aku jadikan ini sebagai cerita horor dari kamu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.